jemaat HKBP di seluruh dunia, terkhusus jemaat HKBP Kuala Tungkal, Resort Tanjung Jabung. Pada hari ini kami melakukan pelayanan melalui subscribe di YouTube. Silahkan di like HKBP Kuala Tungkal. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa di dalam hati kita semua. Kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel yang sampai kepada kita pada hari ini sebagai pendahuluan evangelium diambil dari kitab 2 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat 27. Kita baca secara responsoria dan pada ayat yang terakhir kita bersama-sama membacakannya. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengerjakan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon.
supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang Kristen, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup, dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendadari kamu dengan pakaian mewah dari kain kemiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian akhirnya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang dapat memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ya Allah Tuhan kami, pemilik segala hidup kami, yang berkuasa atas langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, Engkau melindungi kami dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami patut untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mengundang Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami, sehingga kami Tuhan mampu semakin melihat Engkau Allah yang luar biasa dalam memelihara segala hidup kami dan seluruh dunia ini Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu bersama dengan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi renungan buat kita di pertanyaan keluarga kita, yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita sering mendengar ketika orang memberi, yaitu memberi kalau dia sudah ada, kalau dia sudah kaya. Artinya orang yang memberi kalau dia tidak ada, seolah-olah itu tidak merupakan suatu kewajaran. Bahkan mungkin akan mendapat cercaan. Kenapa orang itu memberi sementara hidupnya masih kekurangan? Identiknya memberi itu karena dia sudah berlebih, itu yang sering. Apakah kata-kata ini benar? Tidak. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang lebih, tetapi tidak mau memberi. Namun sebaliknya juga, orang yang mungkin kita lihat secara sosial ekonominya berkekurangan, mau memberi. Untuk itu, kata-kata di atas tadi, memberi kalau sudah kaya, itu tidak tepat. Karena memberi sesungguhnya adalah masalah hati. Masalah pengenalan akan kasih Tuhan. Masalah pengenalan akan berkat-berkat Tuhan. Untuk itu, memberi itu ukurannya adalah hati yang mau mengenal berkat Tuhan, mau berbagi dalam kehidupannya.
Saat ini Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang sebenarnya mereka sudah melakukan pelayanan itu. Mereka sudah melakukan mengirim bantuan ke Yerusalem pada saat yang mereka kondisinya membutuhkan bantuan. Mereka sudah terbebani saat itu untuk melaksanakannya. Sehingga Paulus perlu mendorong mereka agar apa yang telah mereka kerjakan sungguh-sungguh terus dilaksanakan dan mereka tidak lelah untuk memberi. Karena pada saat itu ada jemaat yang kecil juga, mereka memberi. Mereka tidak mau ketinggalan untuk memberikan, yaitu bantuan ke Yerusalem. Paulus mendorong jemaat Korintus agar sungguh-sungguh menyelesaikan apa yang telah mereka niatkan, memberi bantuan ke jemaat Yerusalem pada saat itu, orang-orang yang ada di Yerusalem. Untuk itu, apa dasarnya sehingga Paulus mendorong jemaat itu untuk memberi? Apa alasannya? Yang pertama, kita memberi karena sudah memperoleh berkat. Bukankah kita semua sudah memperoleh kesehatan, itu juga berkat. Memperoleh sukacita, memperoleh kebutuhan kita, dan memperoleh materi yang kita dapatkan dari Tuhan. Sehingga kita memberi karena kita sudah memperoleh. Tidak ada seorang pun orang yang hidup di dunia ini yang tidak memperoleh apapun itu. Memperoleh kesehatan, memperoleh perlindungan Tuhan, memperoleh harta, memperolehnya semua dari Tuhan. Karena kita tahu sumbernya adalah dari Tuhan. Memberi karena sudah memperoleh berkat. Dan kita juga memberi seperti yang dikatakan Paulus, tidak dituntut dari apa yang tidak ada pada kita, tetapi daripada apa yang ada pada kita. Itu jelas kita lihat di ayat yang ke-11 dan 12. Apa yang ada pada kita. Prinsip memberi ini adalah karena kita sudah diberi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh ketika kita memberi adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah menitipkannya kepada kita. Jangan lelah untuk memberi karena Allah sudah memberkati kita dengan berkat-berkatnya. Kita harus memberi. Allah tidak menuntut kita untuk memberi sebelum Dia memberikan kepada kita. Setiap pribadi telah menerima berkat-berkat Tuhan. Untuk itu adalah merupakan tanggung jawab kita untuk memberi karena kita sudah memperoleh berkat. Yang kedua adalah alasannya kita memberi karena sudah memperoleh Kristus. Itu tadi dikatakan kamu sudah kaya. Kaya di sini bukan kaya secara harta saja, tetapi kaya secara rohani. Karena jelas dikatakan dahulu itu Kristus kaya tetapi mau menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya di dalam Kristus. Kaya, Yesus telah memberikan hidupnya buat dunia ini agar kita menjadi kaya di dalam berkat-berkat rohani, menjadi ciptaan baru yang telah menyediakan kepada kita yaitu kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan inilah yang harus kita sadari. Anugerah yang luar biasa dan berkat-berkat Tuhan. Untuk itu ketika kita menyadari bahwa kita telah memperoleh Kristus, karena Kristuslah kekayaan yang sesungguhnya. Kristuslah kekayaan yang paling berharga. Sehingga kita telah menerima anugerah yang luar biasa. Anugerah yang sangat ajaib. Untuk itu kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Ketika kita memberi demi Tuhan, untuk Tuhan, karena kita merasa orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Bukan orangnya, bukan oknum yang mau kita lihat itu, tetapi
karena Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Kita yang hina dibuatnya terangkat menjadi anaknya. Kita yang lemah dikuatkannya. Kita yang miskin dibuat menjadi kaya bersama dengan Tuhan karena kita sudah mendapat bagian pemilik kerajaan surga. Saudara yang terkasih, kita memberi karena kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Orang-orang yang telah menerima anugerah yang luar biasa kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah berhenti untuk memberi. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya kepada kita. Yang ketiga, saudara yang terkasih, memberi itu adalah didorong oleh kasih. Didorong oleh kasih. Di ayat yang ke-13 sampai ke-15 jelas dikatakan di situ. Apa tujuannya? Supaya agar kita memberi. Apa tujuan Paulus mengatakan agar jemaat Korintus itu menyelesaikannya dengan baik, agar ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Sekali lagi, memberi tidak didasari oleh karena merasa lebih, tetapi didorong oleh karena kasih. Didorong oleh karena kasih sehingga menjadi ada keseimbangan. Tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa di sana kekurangan, tetapi supaya kasih Tuhan semakin dinyatakan di dalam persekutuan anak-anak Tuhan itu. Kita menolong tidak dibatasi oleh yaitu suku, agama, ras, dan bangsa, tidak dibatasi. Selama dia kita pahami adalah ciptaan Tuhan, kita disuruh dan diajar untuk menolong mereka. Memberi didorong oleh kasih agar terjadi keseimbangan dalam setiap kehidupan manusia itu sendiri. Yang satu tidak merasa lebih daripada yang lain. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Wah, dalam hidup kita sering kita lihat kalau sudah memberi merasa lebih daripada yang lain. Merasa lebih seolah-olah posisinya sudah lebih daripada orang-orang lain. Firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita memberi agar ada keseimbangan. Justru jelas tadi dikatakan kamu memberi untuk mencukupkan kekurangan, dan suatu ketika Dia akan mencukupkan kekuranganmu. Hidup ini kita saling bergantung. Hidup ini kita saling bergantung, saling mengisi. Itulah kasih persaudaraan di dalam kasih Tuhan. Untuk itu, saudara yang terkasih, marilah kita renungkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetaplah kita menyalurkannya. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita memberi karena kita sudah menerimanya. Menerima kasih setia Tuhan. Salurkanlah itu kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara kita, tanpa memandang suku, ras, agama, dan bangsa, kita disuruh kepada semua umat manusia. Jadilah berkat, jalinlah kasih persaudaraan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah memberi kita teladan untuk tetap saling tolong menolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari kami agar kami sungguh-sungguh merasakan Engkau memberkati kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak Engkau berkati, yang tidak Engkau lindungi Tuhan, yang tidak Engkau pelihara. Untuk itu saat ini firman-Mu menyadarkan kami, semua manusia telah memperoleh berkat, sehingga bertanggung jawab untuk menyalurkan semua berkat-berkat yang telah kami terima pribadi lepas pribadi. Kami juga Engkau ajarkan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berhutang
kepadamu. Biarlah segala sesuatu yang dapat kami lakukan di tengah-tengah dunia ini didasari oleh pengenalan kami, cinta kasih-Mu dan anugerah yang telah kami terima daripadamu, sehingga kami memberinya untuk-Mu Tuhan dan atas nama-Mu, sehingga kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini semakin dikenal oleh semua orang. Tuhan, tolong kami agar pada saat kami memberi, kami tidak memakai hitungan matematika kami. Ajar kami Tuhan, di dalam firman, orang yang memberi adalah orang yang menerima. Orang yang memberi bukan menjadi kekurangan, tetapi berkat-Mu terus dan terus melimpah, secara khusus sukacita, kesehatan yang telah kami dapatkan daripada-Mu, keselamatan dan janji hidup kekal bagi orang-orang yang taat dan setia kepada-Mu. Biarlah itu landasan kami melakukan segala pertolongan kami, pemberian kepada sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, saat ini juga Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh saling mencukupkan, tidak merasa puas ketika kami mendapat lebih daripada yang lain, tidak merasa lebih tinggi ketika kami memperoleh lebih daripada yang lain, tetapi merupakan suatu tanggung jawab lebih. Inilah firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami agar kami bisa melakukannya, sehingga tercipta keseimbangan di tengah-tengah perbedaan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, menaikkan syafaat kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan para anggota jemaat-Mu. Tuhanlah yang senantiasa melindungi, yang senantiasa menjagai. Ajar kami Tuhan, hidup di dalam kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, semakin mengerti akan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, semua anggota jemaat-Mu semakin merasakan anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga hidup kami hidup di dalam damai yang daripada-Mu, hidup yang memiliki kekuatan sekalipun apa yang terjadi, karena kami selalu memperhadapkannya terhadap apa yang telah kami terima dan melihat anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami membawakan anggota jemaat kami yang saat ini pada ada yang berduka. Tuhanlah yang hiburkan mereka, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah duka yang mereka alami, karena Engkaulah Tuhan sumber penghiburan. Tuhan, kami juga mau serahkan segala rencana daripada anggota jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka ke depannya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah pemilik masa depan, berkatilah semuanya,
Jadikanlah Tuhan apa yang mereka rencanakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pemerintah kami. Engkaulah yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka dan hikmat, sehingga dengan hikmat yang daripada-Mu mereka memimpin kami di tengah-tengah negara kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat segala keperbedaan yang ada di bangsa dan negara kami ini. Biarlah juga Tuhan mampukan kami, seluruh rakyat Indonesia, menerima keberbedaan itu. Dengan keberbedaan itu sendiri, kami boleh saling mengisi. Kami boleh semakin merasakan begitu luar biasanya Engkau menciptakan manusia itu dengan berbagai berbeda-beda. Dengan itu kami boleh saling mengisi. Jangan biarkan Tuhan kami diliputi oleh fanatisme yang sangat sempit, yang dibatasi oleh suku, dibatasi oleh agama, dibatasi oleh ras, dibatasi oleh bangsa. Tuhan, biarlah kami melihat bahwa semua orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah ciptaan-Mu, sehingga kami boleh semakin melihat keberbedaan itu adalah anugerah. Kami mau berdoa, Tuhan, berkatilah semuanya, bangsa dan rakyat Indonesia ini, agar mampu menghargai segala keperbedaan itu dan mampu menerima satu dengan yang lain, agar tercipta damai sejahtera. Kami juga berdoa, Tuhan, buat setiap penanganan yang sedang berjalan dan terus akan masih berjalan, yaitu penanganan COVID-19. Tuhanlah yang senantiasa menguatkan para tenaga medis dan para oknum-oknum yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan daripada COVID-19 itu, penanganannya. Demikian juga setiap rakyat Indonesia juga maupun di seluruh dunia ini semakin menyadari bahwa ancaman itu ada, sehingga kami semakin boleh menjaga kesehatan masing-masing. Tuhan, kami serahkan seluruh apa yang hendak dikerjakan gereja-Mu, bukanlah para hamba-hamba-Mu dan semua jemaat bersatu padu untuk tetap boleh mengembangkan setiap pelayanan. Kuatkan kami, Tuhan, agar dalam setiap pelayanan nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Di mana untuk
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang limpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Salam buat kita semua, oras.